Halo Sadulur, gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Tetap berbahan dan stay nonton videonya di Jendela Film. Kali ini, aku akan merangkum film India yang sangat populer pada tahunnya. Yaps Sandagozi, film yang dirilis tahun 2005, dibintangi oleh Vishal yang berperan sebagai Balu. Film ini berkisah mengenai seorang mahasiswa kutu buku berasal dari Madurai yang berkunjung ke kampung halaman sahabatnya di Jidembaram, di mana pemuda ini diajarkan oleh orang tuanya supaya menjadi pemuda yang berpendidikan. Nah, penasaran seperti apa alur ceritanya? Simak aja videonya. Diharapkan jangan di-skip, supaya tidak ada yang terlewatkan. Satu hal lagi, jika berkenan bisa bantu klik subscribe dan like video ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Film diperlihatkan kepada seorang mahasiswa yang bernama Balu dari Madurai, di mana ia sedang mengerjakan tugas di dalam kelas. Balu adalah pemuda yang sangat cerdas di kampusnya. Setelah perkuliahan selesai, segera Balu bersiap-siap untuk liburan akhir semester. Balu memiliki sahabat baik bernama Kartik dari Cidembaram. Saat Kartik bersiap-siap untuk pergi, Balu datang, lalu mengajaknya untuk ikut ke kampung halamannya di Cidembaram. Balu pun menerima tawaran tersebut. Setiba di kampung Kartik, Balu terpesona melihat kecantikan seorang wanita bernama Hema. Ternyata Hima adalah adik Kartik. Setelah sampai di rumah, Balu disambut baik oleh ibunya Kartik, dikarenakan Balu adalah sahabat baik anaknya. Di sana, Balu menjadi lebih dekat dengan keluarga Kartik. Ia juga sering memperhatikan Hema. Di mata Balu, Hema adalah gadis yang cantik, periang, dan cerdas. Tak ketinggalan, Hema juga menyukai sosok Balu. Seiring berjalannya waktu, mereka mengenal karakter masing-masing. Scene berlanjut. Kartik mengajak Balu untuk berkeliling kampung, menggunakan sepeda motor dan mengajak ke rumah temannya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan histeris. Seorang wanita menangis karena suaminya dibunuh secara keji di depan matanya oleh sekelompok gangster. Sekelompok gangster itu adalah anak buah Kasih, orang yang paling ditakuti di Cidembaram. Kasih adalah bos gangster yang dikenal sangat kejam. Sudah banyak orang yang dibunuh olehnya, sedangkan polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Kartik, sahabatnya, memberitahu Balu bahwa ucapan Kasih adalah peraturan di Cidembaram ini. Masyarakat hidup dalam tekanan di bawah penindasan Kasih. Namun, hingga saat ini tidak ada yang berani melawan. Nah, saat makan bersama, ayah Kartik menceritakan bahwa Cidembaram sudah terlalu lama hidup menderita, berharap bahwa keadaan ini bisa berakhir. Dengan nada pesimis, Scene berpindah. Saat Kasih sedang mencuci tangan, tiba-tiba ia mendapat serangan dari seorang remaja menggunakan sebilah golok. Namun, Kasih dengan mudah menghindarinya. Remaja itu ingin balas dendam karena keluarganya sudah dibunuh olehnya. Lalu, Kasih dengan kejam membunuh anak itu hingga tewas seketika. Saat Kasih hendak masuk ke mobil, di pinggir jalan, Balu menggunakan sepeda motor secara tidak sengaja menabrak tangan Kasih. Namun, Kasih tidak marah, hanya menatap dan membiarkannya pergi. Ia menganggap orang itu mungkin tidak tahu siapa aku, terang Kasih, untuk menenangkan anak buahnya. Malam hari, Balu berpamitan kepada keluarga Kartik, karena sudah 5 hari ia di sana. Sudah saatnya pulang. Namun, saat di terminal, anak buah Kasih membuat ulah, menghancurkan dan membakar toko-toko di tempat itu. Kartik kemudian mengajak Balu untuk kembali ke rumahnya, sebab sudah tidak ada bus yang beroperasi. Sampai di rumah, Hema mendengar suara Balu di dalam kamar. Ia kemudian segera beranjak dari tempat tidurnya. Rupanya benih-benih cinta sudah tumbuh di antara mereka berdua. Esoknya, Hema dan Balu sudah tidak sungkan lagi menunjukkan rasa sukanya. Tapi sekali lagi, Balu harus pulang ke kampung halamannya Madurai. Di dalam perjalanan pulang ke Madurai, Balu melihat ada orang yang ingin melakukan pembunuhan
berlari membawa golok. Pria yang ingin dibunuhnya naik ke bus yang ditumpangi Balu. Tentu saja, Balu menghentikan langkah Kasih. Saat ini, Balu masih belum mengetahui wajah ketua gangster di Cidembaram. Ia menyuruh pria yang sedang marah itu untuk membicarakan masalah dengan cara kepala dingin. Kasih kaget, ada orang yang berani menghentikannya. Semakin marah, Kasih segera menebas Balu. Secara refleks, Balu mendorong pria yang tidak kenal itu terpental keluar dari bus hingga membuat kacanya pecah. Seorang penumpang meminta Balu untuk segera kabur karena orang yang baru saja didorongnya itu adalah Kasih. Bukannya takut, emosi Balu justru semakin membara. Mengetahui pria itu adalah ketua gangster dari Cidembaram, Balu langsung turun dan menghajar habis-habisan Kasih di depan banyak orang. Penguasa gangster di Cidembaram dibuat tak berkutik, orang paling ditakuti dan paling keji di kota itu. Setelah merasa puas, Balu kemudian pergi meninggalkannya. Scene berlanjut di rumah Kasih. Kejadian yang memalukan itu membuat Kasih murka, serasa kehilangan muka, dan ingin segera membalas dendam. Selang beberapa saat, Kasih mendapatkan informasi dari ayah Kartik bahwa pemuda itu bernama Balu dari Madurai. Kasih kemudian menyuruh anak buahnya untuk menghubungi temannya di Madurai, meminta pemuda yang bernama Balu diberikan pelajaran. Selvam yang benar-benar mengetahui siapa Balu justru mengkhawatirkan keselamatan Kasih dan memberikan saran untuk tidak berani macam-macam dengan Balu. Mendengar hal itu sontak saja membuat anak buah Kasih ketakutan, karena ia adalah putra dari penguasa wilayah Madurai. Durai adalah pemimpin gangster di wilayah Madurai. Ia sangat dihormati dan disegani. Durai begitu tegas dan kejam. Jika ada orang yang berani mengganggu orangnya, scene berlanjut. Kasih tidak peduli siapapun Balu, karena sudah membuatnya dipermalukan di tempat umum. Kasih pun ingin segera menghabisi Balu. Bersama anak buahnya memutuskan untuk pergi ke Madurai. Sementara Balu yang sudah berada di rumahnya melepas rindu bersama keluarganya. Saat ini hati Balu juga berbunga-bunga setelah mengenal Hema. Ayah Balu, Durai, sedang menerima keluhan adanya warga yang dipukuli oleh wilayah lain. Mereka meminta agar Durai menyelesaikan masalah itu. Karena kami menghormati Anda, kami diam saja dan tidak melawan, ujar anggotanya. Kemudian mengutus anak buahnya untuk membawa orang yang telah melakukan pemukulan itu. Balu juga ingin ikut, namun dilarang, sebab jika ayahnya tahu pasti sangat marah. Karena ini bukan pergi untuk menghadiri hajatan, tapi mau menghabisi sekelompok gangster. Akan banyak darah di sana, kamu bisa pingsan, ujar anak buah ayahnya. Balu tetap memaksa dan ikut pergi. Setelah sampai, pemimpin kelompok setempat meminta maaf kepada anak buahnya Durai. Mereka berjanji akan menyerahkan langsung pelaku pemukulan. Ternyata anak buah Durai dijebak di dalam perjalanan pulang. Mereka diserang dalam kegelapan. Karena kondisi tidak memungkinkan untuk melawan, salah satu anak buah Durai menyarankan untuk kabur. Masalah pun timbul. Mobil yang dinaiki Balu tidak bisa hidup. Sopirnya berhasil kabur dengan ikut mobil lainnya, sementara Balu tertinggal di dalam mobil. Anak buah Durai yang menyadari Balu tertinggal langsung putar arah. Saat sampai di tempat Balu, anak buah Durai terkejut melihat Balu mengalahkan begitu banyak musuh sendirian. Kini justru musuh pada lari. Sesampai di rumah, Durai sangat marah mengetahui anaknya ikut dalam rombongan. Ia memarahi Balu yang terlibat kekerasan.
ஐயா நாங்க வேணான்னு ஐயா சொன்னோம். Karena anaknya jauh-jauh disekolahkan berharap bisa membuat perubahan untuk masyarakat. Justru ia melanjutkan cara kekerasan yang sudah turun-temurun di Madurai. Namun belakangan Durai diceritakan oleh anak buahnya tentang kehebatan Balu. Saat bertarung, Durai tersenyum mendengarnya. Scene berpindah. Kasih sudah sampai di Madurai. Dia mendatangi salah satu gangster kenalannya untuk meminta bantuan. Namun setelah mengetahui jika harus berurusan dengan Durai, pria itu juga ketakutan seperti Selvam. Kasih kesal, langsung menusuk orang itu hingga tewas. Kasih akhirnya terpaksa harus turun tangan sendiri untuk menghabisi Balu. Dalam sebuah kesempatan, Balu diserang oleh anak buahnya Kasih, tapi gagal karena adanya kereta api yang melintas. Saat Kasih berada di tempat penginapan, datang seorang yang menginginkan kerjasama dengan tujuan untuk menghabisi Durai. Ia sudah menyimpan dendam selama 15 tahun karena diasingkan oleh Durai. Ia mengetahui tentang Kasih karena melihatnya saat ingin menyerang Balu. Kasih menyambut baik teman barunya. Scene berpindah. Devar menanyakan alamatnya Balu, orang yang ingin dibunuh Kasih. Balu yang tidak tahu di dalam mobil ada Kasih, mau membantu menuntun mereka. Lalu, ia menyuruh anak buahnya untuk menabrak Balu. Tapi anak buahnya tidak berani melakukannya, dikarenakan wilayah ini adalah milik kekuasaan Durai. Jika Balu mati, mereka juga akan mati. Kejadian unik pun terjadi. Setelah dirasa tepat untuk menabrak Balu, mereka justru menabrak kambing, yang membuat banyak warga keluar berhamburan dengan membawa golok. Anak buah Kasih pun ketakutan melihat warga yang sudah mengepung mobil dengan senjata tajam. Beruntung ayah Balu sedang di sana dan menanyakan warga sehingga Kasih dan anak buahnya bisa pergi dengan selamat. Sementara itu, Balu pergi ke kuil untuk menemui keluarga temannya. Ternyata keluarga Kartik sudah pindah dari Cidembaram karena merasa keamanannya sudah terancam setelah Balu memukul Kasih. Ayah Kartik marah dengan Balu. Balu mencoba menjelaskan keberadaannya di Cidembaram dan memberitahu kenapa dia melakukan itu kepada Kasih. என்ன சார் இங்க இருந்து வரீங்க? Bukankah Bapak sendiri yang mengharapkan akan datang orang yang mengakhiri kekejaman Kasih? Terang Balu. Ayah Kartik sadar dan mengerti. Balu kemudian mengajak mereka tinggal di rumahnya. Hema, gadis yang dicintai Balu, juga mudah akrab dengan keluarga Balu. Di Madurai, perkelahian antar kelompok sering terjadi. Durai berusaha mendamaikan mereka, namun ada kelompok pemimpinan Pandi yang berani menantang Durai. Karena tidak mau diatur, mereka bahkan mulai tidak menghormati Durai. Karena konflik ini tidak ingin dilihat anaknya, Durai meminta agar Balu segera pergi menjauh. Setelah Balu tidak ada, Durai yang sejak tadi menahan emosi langsung berdiri menendang Pandi. Bentrokan pun terjadi, tentu saja dimenangkan kelompok Durai. Kasih yang sejak tadi memata-matai merasa memiliki kesempatan untuk membunuh Balu. Tapi Kasih kewalahan menghadapi Balu. Dan tiba-tiba anak buahnya datang, membantu Kasih kabur. Balu kemudian menemukan plat kamar tempat Kasih menginap. Dia datang sendirian mencari Kasih, namun mereka sudah lebih dulu pergi dan bersembunyi. Sementara itu, di rumah Balu, Balu semakin mudah berkencan dengan Hema. Hubungan mereka juga sudah disetujui orang tuanya.
Malam harinya, ketika keluarga Durai mengadakan sebuah perayaan bersama, Kasi bekerja sama dengan kelompok Devaran untuk membunuh Balu. Kali ini, Kasi cukup yakin tidak akan gagal lagi. Ketika mendapatkan kesempatan, Kasi langsung menebas Balu dari belakang. Namun, berhasil dihalangi oleh ayahnya dengan punggungnya. Melihat punggung ayahnya terkena tebasan, Balu hilang kendali. Wajahnya merah penuh dengan emosi. Kasi langsung dikejar. Namun, Balu diminta untuk menahan diri oleh anak buah ayahnya, mengingat kondisi ayahnya yang sedang terluka. டேய் வண்டி எடுக்க சொல்றா ஐயா நம்ம ஏன் முடியல யானே பண்ணிருப்பா Berita Durai yang terluka menyebar dengan secepat kilat. தப்பா நினைச்சு Para ketua gangster di wilayah lain kaget. Ada orang yang berani menyerang Durai. Tapi Durai menyadari bahwa pelaku penebasan itu dari luar Madurai, yang menargetkan anaknya. Lalu, anak buah Durai berpencar secara berkelompok untuk mencari Kasi. Semua tempat diperiksa dan didatangi anak buah Durai dengan membawa golok. Kekuatan Durai benar-benar dikeluarkan secara penuh. Akhirnya, informasi yang didapatkan bahwa Kasi beserta anak buahnya tinggal di rumah Devar. Ratusan orang menyerbu rumah Devar. Kasi berusaha kabur, sementara Devar mati tertabrak kereta api. Durai juga turun tangan, meski masih terluka, karena ini menyangkut orang yang mengusik di wilayahnya. Jika kamu menginginkan nyawa anak saya, maka lakukanlah dengan terang-terangan. Jangan cuma berani dari belakang seperti pengecut. Silahkan penggal kepala anak saya. Durai dan anak buahnya pun pergi meninggalkan mereka berdua. Duel sengit pun akhirnya terjadi. Kasi dipukul, ditendang beberapa kali oleh Balu. Kasi akhirnya dikalahkan oleh Balu. Balu berkata, "Aku tidak lahir dari keluarga pengecut yang membunuh dari belakang. Jika kamu berani menantangku, ambil senjata itu dan penggal kepalaku. Aku siap meladenimu kapanpun." Sambari meninggalkan Kasi. Film pun selesai. Buat kalian yang sudah menonton film ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan subscribe dan like video ini, agar kita tambah bersemangat untuk membuat konten yang lebih baik. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Saya ucapkan terima kasih.